Berarti kalau gitu para nabi tidak tahu yang gaib. Ya, memang para nabi tidak tahu yang gaib. Pertanyaan dikirimkan dari Abu Aisyah di Batam. Firman was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal. Rombongan Yahudi itu berada di pinggir lautan, tetapi ketika hari Sabtu tiba-tiba ikan itu kemudian idya'duna fi sabti itta'tihim khitanuhum, tidak boleh merobek hari Sabtu dengan mengambil ikan. Mereka pun malah untuk mengambil ikan dari Sabtu. Biarkan mereka memanjat ke tebing orang-orang yang melarang kepada orang yang melarang mengambil ikan dari Sabtu dikutuk menjadi ke langit. Dalam riwayat, agar seorang tidak boleh mendahului imam ketika dia betul-betul melanggar hadis itu setelah sholat, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam bentuk yang lain, mungkin orangnya tidak berubah menjadi kera dan babi, tapi wataknya, sifat. Ataupun perang Bani Mustalik, karena yang diserbu adalah Bani Mustalik. Kabilah sebabnya ma'ruf, karena Nabi SAW ketika itu hendak mengambil hak yang diambil oleh orang. Dorongan syahwat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala fitrahkan kepada badan mereka, dan malaikat selalu menyuruh kepada kebaikan, tetapi jin ini menyuruh kepada keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Itu secara singkat perbedaan antara malaikat, jin, iblis dan syaitan. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan pertanyaan yang dikirimkan dari Kemal bin Arsil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat Al-Maidah ayat 9 itu difirmankan yang artinya, ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu sesungguhnya, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Nah, berarti saya berpendapat bahwasannya para rasul pun juga tidak mengetahui tentang gaib. Pertanyaannya gini Ustaz, pertanyaannya, mengapa saat ini banyak manusia yang mengklaim beberapa mereka mengetahui hal gaib? Itu bagaimana Ustaz? Dan seperti itu Ustaz. Ya, alhamdulillah. Dalam surah Al-Maidah yang ditanyakan bagaimana surat Al-Maidah ayat 109, mungkin bunyinya yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ajibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Pada hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan para rasulnya di padang mahsyar, kemudian Allah akan berfirman kepada para rasul, madza ajibtum, apa yang kalian akan jawab terhadap umatmu yang mengingkari engkau atau kalian sudah menyampaikan risalah kepada mereka. Maka para nabi akan mengatakan, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui yang gaib. Kalimat la ilma lana ini bukan berarti para nabi tidak bisa menjawab. Ya, tentu mereka bisa menjawab di hadapan Allah karena mereka sudah menyampaikan risalahnya. Tetapi karena adab para nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka mengatakan la ilma lana, tidak ada pengetahuan kepada kami karena pengetahuan itu ada padamu. Ya, sebagaimana ketika Isa bin Maryam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ketika Allah berfirman kepada Isa, wahai Isa, apakah engkau mengatakan kepada manusia, ambillah aku dan ibuku sesembahan selain daripada Allah? Maka Isa mengatakan, subhanak ma yakunu li an aqulu ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Rabb, tidak pantas aku mengucapkan kalimat itu. In kuntu qultuhu faqad alimtahu, kalau aku katakan kau tahu. Ya, kenapa? Ta'lam ma fi nafsi, karena engkau tahu apa yang ada pada diriku. Wala a'lam ma fi nafsi, tapi aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, karena engkau zat yang maha mengetahui yang gaib. Artinya para nabi ketika mengatakan la ilma lana, artinya ini adab para nabi kepada Allah Azza wa Jalla. Ada juga yang mengatakan kalimat la ilma lana, tidak ada ilmu kepada kami, karena saat itu saat yang sangat mencekam, saat yang menakutkan, saat yang mengkhawatirkan, sehingga para rasul bingung apa yang mereka harus jawab. Sehingga mereka mengatakan la ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami. Tetapi setelah kemudian perkaranya sudah mulai tenang, kemudian didatangkan saksi, maka
baru para nabi bisa menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat ini, ayat surah Al-Maidah 109 ini menceritakan bahwa setiap umat itu akan dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala bersama nabi yang diutus kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada para nabi dan juga umatnya, sudahkah nabi ini menyampaikan risalahnya kepada kalian? Maka umatnya yang kafir akan mengatakan, tidak ya Rabb, dia berdusta, dia tidak pernah menyampaikan risalah dia kepada kami. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada nabi ini, kenapa engkau tidak menyampaikan risalahmu kepada mereka? Maka nabi ini mengatakan, kami sudah menyampaikan risalahnya ya Rabb, tapi mereka berdusta. Maka Allah mengatakan, kalau begitu datangkan saksi kalau engkau memang sudah menyampaikan risalahnya. Maka nabi ini akan mengatakan, contoh saja Nuh atau Ibrahim atau Musa atau Isa akan mengatakan, kami punya saksi. Kemudian mereka pun mendatangkan Rasul kita Muhammad SAW dan menjadi saksi bahwa mereka sudah menyampaikan risalah kepada umatnya. Maka Allah akan mengatakan kepada Nabi SAW, kenapa engkau akan jadi saksi kepada mereka sementara engkau tidak hidup di zaman mereka? Ya, engkau hidup di zaman sekarang. Mereka hidup di zaman siapa? Engkau tidak pernah hidup di zaman mereka. Kenapa engkau jadi saksi mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku siap menjadi saksi bahwa mereka sudah menyampaikan risalah mereka kepada umatnya, karena engkau sendiri yang mengatakan bahwa mereka sudah menyampaikan risalah. Kemudian Rasul membacakan ayat Al-Quran tentang bagaimana Nuh menyampaikan risalahnya, kemudian Musa menyampaikan risalahnya, kemudian Isa menyampaikan risalahnya, kemudian semua para nabi sudah menyampaikan risalahnya. Dari sini kita tahu bahwa semua para nabi akan ditanya, fala nas'alannal ladzina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin. Dan kami akan tanya kepada orang-orang yang diutus kepada mereka Rasul, bahkan kami pun akan tanya para Rasul, fawarabbika lanas'alannahum ajmain. Sungguh kami akan bertanya kepada mereka semuanya, termasuk juga para nabi, sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ayat surah Al-Maidah 19 ini. Adapun yang dipahami penanya bahwa berarti kalau gitu para nabi tidak tahu yang gaib. Ya, memang para nabi tidak tahu yang gaib. Tidak ada nabi yang tahu yang gaib. Nabi itu tahu yang gaib karena Allah Subhanahu wa taala memberitahu. Seperti Nabi SAW diberitahu di akhir zaman akan muncul Dajjal, akan turun Isa, akan datang Ya'juj Ma'juj, akan datang Duhan, akan datang gempa dari arah timur barat dan jazirah Arab, akan datang api yang menggiring manusia dari Aden sampai ke Syam. Itu semua perkara-perkara gaib. Allah yang kasih tahu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak kasih tahu, tidak ada satupun makhluk, jinnya, malaikatnya, manusianya yang tahu tentang kegaiban. Karena yang tahu yang gaib itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang mengetahui, mengklaim dia mengetahui yang gaib, dustakan ucapannya. Mereka dajjal, mereka para pendusta. Tidak ada tahu yang gaib, ada tahu yang gaib, yang tahu yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, syukur Ustaz atas paparannya. Jawabannya begitu dalam dan luas. Insya Allah penanya yang sudah menyampaikan hal tersebut menjadi jelas. Baik, berikutnya pertanyaan yang dikirimkan dari Abu Safira di Batam. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, mengapa Allah menyuruh kita untuk banyak beristighfar? Bukankah Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang? Itu yang pertama, Ustaz. Yang keduanya, Ustaz bisa tolong jelaskan tentang ada pandangan namanya al-mugharribun, dan mengapa itu bisa terjadi, Ustaz? Bagaimana jika itu terjadi kepada kita seorang tanpa kita sadari, Ustaz? Karena ternyata itu adalah turun-temurun dari nenek moyang, mungkin kayak semacam ini ya, seperti kayak suatu pemberian, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Apa sih makna al-mugharribun itu? Ada sebuah hadis, memang hadis ini tidak sahih. Ulama mengatakan hadis ini dhaif. Hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika dia bertanya kepada Nabi SAW bahwa dia diperlihatkan sesuatu dari alam jin. Maka Nabi SAW mengatakan, inna fikum al-mugharribun. Sesungguhnya pada kalian itu ada mugharrib. Mugharrib itu jin yang selalu menyertai manusia, disebut mugharribun. Ya, karena ketika Rasul ditanya wamal mugharribuna ya Rasulullah, apa itu mugharribun ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan alladzina yashtariku fihimul jin. Orang yang selalu disertakan padanya
jin yang mengganggunya. Ada sebagian para ulama ketika memahami kalimat mugharribun, artinya jin yang menyertai manusia. Artinya jin-jin yang jahat, yang terkadang ketika seseorang suami istri menggauli atau berjima, melakukan hubungan suami istri, maka jin mugharrib ini akan datang, kemudian akan mengganggu orang yang sedang melakukan hubungan untuk tidak mengingat Allah, untuk tidak berzikir, untuk tidak mengucapkan Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhilah syaitan dan jauhilah apa yang akan kau rizkikan kepada kami dari syaitan. Dia dilupakan untuk membaca basmalah dan ta'awud, sehingga syaitan ikut melakukan perjimaan bersama suami istri itu. Ada juga yang mengatakan artinya mugharribun itu artinya syaitan yang selalu memerintahkan orang untuk melakukan zina, ya, untuk melakukan perzinahan. Maka syaitan tidak akan meninggalkan anak-anak muda atau anak-anak putri yang bermaksiat kepada Allah, kemudian terus diwaswasi untuk melakukan perzinahan. Ada juga yang mengatakan mugharribun itu artinya syaitan yang datang kepada para dukun, kepada paranormal, yang memberikan kabar dusta untuk disebarkan di tengah-tengah manusia. Ada juga yang mengatakan mugharribun artinya qarin, karena setiap manusia itu punya qarin dari kalangan jin, di mana qarin ini akan terus berikan was-was kepada manusia untuk berbuat jahat, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut mugharrib. Ya, bisa saja mungkin jin itu juga turun-temurun sifatnya, seperti umpamanya orang tuanya seorang dukun, orang tuanya seorang paranormal, orang tuanya orang-orang yang mungkin dianggap orang-orang sakti dan yang lainnya. Ketika meninggal, maka tidak ditinggalkan anaknya kecuali dikehendaki ingin seperti neneknya, seperti orang tuanya, supaya sesat juga, supaya melakukan kesyirikan juga. Boleh jadi mugharribun itu bisa terjadi turun-temurun, ya kan? Akan tetapi bagaimanapun kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, dibekali malaikat yang juga sebagai qarin kita untuk menjaga kita. Oleh karena itulah maka supaya kita tidak terganggu oleh mugharribun, maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar, kemudian juga membaca Al-Quran, kemudian lakukan hal-hal yang sifatnya bisa menjauhkan kita dari syaitan, berdoa sebelum tidur, membaca ayat kursi dan yang lainnya, dan juga berusaha untuk istiqomah. Ini pertanyaan yang apa itu mugharribun. Adapun tentang pertanyaan tentang kenapa kita disuruh untuk istighfar, ya, kenapa kita disuruh untuk istighfar padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala rahim, ya, maha pengampun lagi maha penyayang itu. Kenapa kita disuruh istighfar? Bahkan bukan hanya kenapa kita disuruh istighfar, kenapa Nabi juga disuruh istighfar? Kalau kita boleh buat pertanyaan lagi, jangankan kita, Nabi aja disuruh beristighfar. Padahal Nabi itu maksum, Nabi itu sudah diampuni dosanya yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Lah kok suruh istighfar pula Nabi? Bagaimana pula kita? Maka para ulama mengatakan, kenapa Nabi saja disuruh beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, ada yang mengatakan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beristighfar, maknanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seorang nabi pun manusia, tidak lepas daripada dosa kecil. Kalimat maksum itu artinya seorang terlepas dari dosa besar, tapi kemungkinan terjerumus kepada dosa kecil. Ya, dan definisinya dosa besar dan dosa kecil itu, kalau dosa besar, dia dosa yang ada ancaman di dunia dengan had, potong tangan, rajam, cambuk, dan yang lainnya, di akhirat dengan adab neraka. Maka setiap dosa yang ada ancaman dunia akhirat berarti dosa itu besar. Tapi dosa yang tidak ada ancamannya sama sekali, maka disebut dosa kecil. Ya, lah seorang nabi diartikan maksum. Sebagian para ulama mengatakan, apa sih arti maksum, terbebas dari dosa? Maksudnya terbebas dari dosa syirik, dosa-dosa besar, tetapi kemungkinan juga bisa terjerumus kepada dosa kecil. Maka biar Nabi SAW sama sekali tidak tersentuh dosa, makanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk banyak-banyak beristighfar juga. Bahkan Rasul itu istighfar sehari itu tidak kurang daripada 100 kali. Yang kedua, Nabi SAW beristighfar itu karena dia ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bersyukur akan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kenabian yang Allah anugerahkan kepadanya. Dan itu bagian daripada adab seorang nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini mafhum aulawinya, kalau para nabi saja diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana pula kita? Maka sudah selayaknya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pertanyaannya, kenapa kita harus beristighfar?
sementara Allah Ghafurur Rahim. Lah bagaimana Allah akan mengampuni kalau kita tidak istighfar? Di antara sifat Allah itu Ghafur, Maha Pengampun. Jadi kalau Anda berbuat dosa, bukan berarti Allah langsung mengampuni karena dosa yang kita lakukan. Allah akan mengampuni kalau kita meminta ampun kepadanya. Dan seberapa berat pun dosa kita, kalau kita datang kepada Allah membawa ampunan tanpa menyekutukan Allah sedikit pun, maka Allah akan berikan ampunan dengan jumlah yang sama dari dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu Rahim. Allah itu lebih mendahulukan ampunannya dibandingkan kemurkaannya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku lebih mendahulukan dibandingkan murkaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah. Dan kembali di pertanyaan berikutnya sudah ada kirimkan semuanya, sahabat Ilham dan juga pemirsa TV. Berikut pertanyaan dikirimkan dari Abu Aisyah di Batam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, bisa Ustaz tolong jelaskan tentang suatu kaum yang Allah kutuk jadi kera dan babi. Apa itu benar nyata, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Tentang apakah ada kaum yang dikutuk menjadi kera dan babi. Sebenarnya, kisah kutukan manusia kepada kera dan babi itu disebutkan di 3 ayat dalam 3 surat. Ya, Al-Baqarah 6:5, kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 166 dan juga Al-Maidah ayat 60. Itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang kisah Ashabus Sabti. Dan yang paling jelas, ya, kalau Anda membaca surah Al-A'raf 166 sampai 163 sampai 166, itu jelas sekali kisahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri. Jadi ada sebuah kaum dari kalangan Yahudi yang tinggal di perbatasan, di pinggir lautan. Wallahu a'lam letaknya di mana. Al-Quran tidak menjelaskan letaknya di mana, gitu kan. Karena juga kalau memang ini penting tentu akan diletakkan, dijelaskan tempatnya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan tempatnya, maknanya tidak ada ibrah dalam hal mengetahui tempat. Yang jelas ibrah dari kisahnya, ya. Jadi ada rombongan Yahudi itu berada di pinggir lautan. Kemudian mereka diberikan hari, karena orang Yahudi itu kan dengan hari Sabtu itu sangat sakral sekali. Mereka ketika datang hari Sabtu tidak boleh melakukan perkara-perkara dunia. Mereka harus fokus kepada perkara akhirat dan ibadah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala uji di hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, apabila mereka mencari ma'isyah ke lautan, tiba-tiba ikan-ikan itu seolah-olah hilang, ya, tidak tampak. Walaupun mereka dapat, ya tidak seberapa banyak. Tetapi ketika hari Sabtu tiba-tiba ikan itu kemudian banyak, loncat-loncat, seolah-olah melambai-lambai untuk ditangkap. Sehingga Allah mengatakan, idh ya'duna fi sabti idh ta'tihim khitanuhum yawma sabtihim surra'ah. Ketika datang ikan-ikan di hari Sabtu, meloncat-loncat di atas lautan, maka mereka pun tergiur. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak boleh mengambil ikan di hari itu. Wa yauma la yasbituna wa la ta'tihim. Kemudian Allah mengatakan, kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Allah berikan ujian. Ya, sabarkah mereka dengan perkara itu? Masih menghormati hari Sabtukah atau mereka tergerak syahwatnya untuk melanggar hari Sabtu? Akhirnya sebagian orang fasik mereka justru kemudian mereka melakukan yang dilarang oleh para nabi. Tidak boleh merobek hari Sabtu dengan mengambil ikan, mereka pun malah mengambil ikan di hari yang sakral. Dari sinilah kemudian bangkit satu kaum yang keras agar mereka jangan mengambil ikan dari Sabtu, tapi mereka ngeyel tidak mau. Tapi muncul kelompok yang ketiga dan mengatakan, sudahlah, jangan kalian melarang mereka untuk mengambil ikan dari Sabtu, biarkan mereka, karena mereka kaum yang diadab. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kemudian kutuk orang-orang yang mengambil ikan dari Sabtu, dan Allah katakan, kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kalian kera-kera dan hinakan. Ketika orang-orang solehnya membuat tembok untuk memisahkan diri dari orang-orang fasik, tiba-tiba mereka tidak mendengar lagi suara-suara kebahagiaan orang yang menangkap ikan dari Sabtu. Senyap sepi, maka mereka pun ketika naik memanjat ke tebing dan lihat di atas tembok mereka rupanya tidak ada orang. Setelah kemudian mereka menghampiri
lautan itu rupanya semua sudah menjadi kera. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan kunu qiradatan khasiin. Dalam surah Al-Maidah mereka dikutuk menjadi kera dan juga babi. Ada yang mengatakan anak-anak mudanya dikutuk menjadi kera dan orang tuanya dikutuk menjadi babi. Ada juga yang mengatakan orang-orang yang mengambil ikan dari Sabtu dikutuk menjadi kera, dan orang-orang yang melarang kepada orang yang melarang mengambil ikan dari Sabtu dikutuk menjadi babi. Wallahu a'lam. Itu sebuah kenyataan. Tetapi apakah kemudian pengutukan-pengutukan seperti ini terjadi kepada umat Islam? Ini kan umat terdahulu. Mungkinkah akan terulang? Manusia bisa dikutuk menjadi babi. Ulama menjawab, bisa saja terulang, tetapi bukan dalam bentuk masyarakat. Ini kan satu masyarakat gitu ya, dalam bentuk orang ramai, jamaah dikutuk. Tapi kalau perorangan memungkinkan. Dan itu pernah terjadi di zaman Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, ketika Nabi SAW bersabda agar seseorang tidak boleh ketika sholat mengangkat kepalanya ke langit. Dalam riwayat, agar seorang tidak boleh mendahului imam. Kemudian Rasul mengatakan, atau kalau dia tetap melakukannya, maka wajahnya akan dirubah menjadi wajah keledai. Kemudian ada orang yang kemudian tidak yakin dengan hadis ini, kemudian dengan istihza mengolok-ngolok dia pun dan mengatakan, tidak mungkin kalau saya mendahului imam tiba-tiba kepala saya jadi keledai. Kemudian akhirnya dia pun sholat, dan betul-betul dia praktekkan hadis itu, mendahului imam. Sebelum imam ruku, dia sudah ruku. Sebelum imam sujud, dia sujud. Artinya dia betul-betul melanggar hadis itu. Setelah sholat, memang Allah Subhanahu wa taala bentuk kepalanya seperti keledai. Dan itu terjadi di zaman Al-Imam Ibnu Hazm, seorang ulama dari Andalus gitu ya. Artinya bahwa bisa terjadi perorangan, tetapi kalau dalam bentuk jamaah, kata para ulama tidak akan terulang pengutukan orang menjadi babi dan juga jadi kera. Tapi dalam bentuk yang lain, mungkin orangnya tidak berubah menjadi kera dan babi, tapi wataknya, sifatnya, maka itu juga bisa terjadi kepada umat Islam. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah Ustaz. Pemahaman begitu luas dan panjang, dan insya Allah jawaban dari Ustaz tadi bisa menjawab pertanyaan dari Abu Safira, dan semoga Anda mendengarkan penjelasan yang bagus tadi. Baik. Berikutnya pertanyaan terakhir Ustaz pada saat ini. Ini pertanyaannya berasal dari Anda ingin bertanya Ustaz tentang apakah sebenarnya Ustaz yang menjadi penyebab dari adanya perang Badar Ustaz. Satu itu, dan kata Badar itu dia dari apa Ustaz? Dari bukit atau mungkin dari tempat tertentu Ustaz? Syukur. Iya, sudah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Adapun tentang masalah perang Badar, peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkadang dinamai karena tempat perangnya memang di sebuah tempat yang dinamai tertentu, maka perangnya pun ia dinamai dengan nama tempat peperangannya. Seperti perang Uhud. Kenapa disebut perang Uhud? Karena memang terjadi di Bukit Uhud. Ya. Ataupun perang Bani Mustalik, karena yang diserbu adalah Bani Mustalik. Kabilah Mustalik, maka disebut perangnya Bani Mustalik. Ya. Termasuk juga Badar. Kenapa kemudian disebut perang Badar? Karena dinisbatkan ke tempat peperangannya di Badar. Dan Badar itu sebuah sumur yang ma'ruf di daerah itu, yang diambil airnya oleh masyarakat sekitar, dan sumur itu disebut Badar, dan sekitarnya disebut sumur Badar, sehingga perangnya juga disebut perang Badar. Ya. Adapun sebabnya ma'ruf, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu hendak mengambil hak yang diambil oleh orang-orang Quraisy ketika hijrah, di mana para sahabat tidak ada yang mengambil satupun kekayaannya karena diambil alih oleh orang-orang Quraisy, baik tanah, kebun, rumah, usaha, sehingga betul-betul sahabat yang hijrah ke Madinah itu tidak membawa apa-apa. Sehingga ketika kaum muslimin sudah kuat di Madinah, maka mereka ingin mengambil hak apa yang sudah dicuri dan diambil dan dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika mereka mendengar ada kafilah Abi Sufyan dari Syam membawa dagangan orang-orang Mekah, maka Rasul mempersiapkan pasukan tanpa paksaan untuk terlibat sekitar 300 sahabat. Itu pun kebanyakan orang Ansor. Padahal yang punya kepentingan orang Muhajirin. Menunjukkan bagaimana solidaritas kuat orang-orang Ansor membantu saudaranya orang-orang Muhajirin. Kemudian ketika mereka hendak menghadang kafilah Abi Sufyan yang membawa harta yang banyak, hartanya orang-orang Quraisy, Abi Sufyan ini cerdas. Akhirnya kemudian mengirim seorang penunggang kuda bayaran namanya Dhamdham untuk memberitahu Abu Jahal bahwa dia akan diserang oleh Rasulullah SAW dan juga pasukannya. Maka dari sinilah kemudian Abu Jahal menyiapkan 1000 pasukan, kemudian menolong Abi Sufyan, maka ketemulah kemudian di Badar. Maka terjadilah perang
Badar. Nah, itu di antara sejarah sedikit apa penamaan Badar dan apa penyebabnya. Wallahu a'lam. Baik, sudah Ustaz, jawabannya juga dan yang mungkin baru tahu juga ya pemirsa dan juga sahabat pendengar asal muasal dari perang Badar itu sendiri. Baik, mungkin Ustaz sebagai penutup dari program ATKJ ini ada sedikit apa namanya satu kalimat penutup atau yang mungkin sebagai kalimat sebagai penambah kita untuk semuanya atas data yang sudah dikirimkan di ATKJ ini Ustaz. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal sudah saya jelaskan tentang bagaimana syaitan itu akan datang kepada orang-orang yang sedang sakaratul maut agar dia keluar dari agama Islam sehingga mati di atas kekufuran. Tentu syaitan akan berusaha keras untuk menyesatkan anak Adam saat sakaratul maut. Sehingga ketika syaitan ini berhasil, ya dengan berbagai macam cara, berarti dia telah menyesatkan satu orang dan orang tersebut akan menjadi pengikutnya kelak masuk neraka jahanam. Lalu apa penyebab orang itu sampai meninggal dalam kondisi su'ul khatimah? Ya. Tentu yang pertama karena fasadul akidah, karena rusak akidah. Ya. Kemudian yang kedua al-israr alal ma'asi, terlampau banyak maksiat sehingga akhirnya dia susah untuk bertobat. Kemudian Allah akhiri dia kehidupannya dengan maksiat sehingga su'ul khatimah. Kemudian yang keempat karena banyak melakukan dosa besar sehingga dia pun diwafatkan dalam kondisi seperti itu. Kemudian terlampau cinta dengan dunia dan meninggalkan akhirat. Terlampau sibuk dengan perniagaan, sibuk dengan usaha, sibuk dengan mengejar dunia sehingga lalai dengan akhirat sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, karena lalainya mengejar kepada akhirat dan semangatnya mengejar dunia, akhirnya dunia melalaikannya sehingga dia dipendam dan masuk ke dalam kuburan. Termasuk juga dia mudah untuk berpaling dari istiqomah. Ya, dia tidak istiqomah dalam agamanya. Sehingga ketika dia tidak istiqomah itulah maka terkadang dia diwafatkan dalam posisi su'ul khatimah. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya seseorang itu berkawan dengan orang-orang soleh, hadir di majelis-majelis ta'lim, kemudian juga tidak sembarang mencari kawan, kemudian juga tetaplah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, paksakan untuk mendekatkan diri walaupun dalam kondisi malas. Karena memang hidup manusia itu terkadang ada fatrah, ada masa futurnya, terkadang ada masa semangatnya. Maka barang siapa saat futur dia tetap menjalankan sunnah Nabi SAW ataupun ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, faqad ihtada, kata Rasul, maka engkau akan diberikan hidayah sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam posisi husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaatkah. Saya kembalikan kepada moderator, fal yatafadhal mashkura. Baik.